Atau mungkin teman-teman yang lain yang ingin mempertajam tadi yang Salma sampaikan, silakan. Saya Pak, jadi bagaimana derajat hadisnya Pak? Ya, kalau misalnya kalau derajat hadisnya, ya, yang pertama kali saya katakan begini, kesahihan sebuah hadis itu, kualitas sebuah hadis itu produk ijtihad. Ya, produk ijtihad. Sama dengan fikih. Ya, teman-teman semua yang syariah hukum Islam itu, ya posisi hadis sahih, hasan, doif itu dengan fikih sama. Ya, sama-sama merupakan produk ijtihad. Sehingga kebenarannya tidak mutlak. Dia bisa berubah. Ya, dia bisa berubah. Ya, faktanya kenapa hadis itu kenapa kualitas hadis itu tidak mutlak kebenarannya? Faktanya adalah Syekh Albani itu bisa melakukan kritik ulang. Ya, kritik ulang terhadap hadis-hadis yang sudah ada. Ada hadis bagi Albani dhaif menjadi sahih, ada hadis yang sahih bagi Albani dhaif. Itu menjadi apa? Menjadi wajah atau bukti bahwa kesahihan hadisnya dan kedhaifannya itu ijtihad. Ya, ijtihad. Jadi kalau misalnya sanadnya sahih, tetapi kemudian ketika dia uji matan menemukan bahwa matanya dhaif, maka kesimpulannya hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Maka hadisnya ditolak ya Ustaz ya? Ya, ditolak hadisnya. Jadi meskipun pembawa beritanya diterima kualitas kepribadiannya, tetapi karena matanya itu bertentangan dengan Al-Quran misalnya, bertentangan dengan hadis misalnya, atau bahkan bertentangan dengan fakta saintifik ilmiah, maka menjadi hadis dhaif. Saya kira sama dengan riwayat Imam Bukhari, riwayat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa si mayit itu akan disiksa akibat tangisan keluarganya. Nah, itu kemudian dikritik oleh Aisyah. Ya, Aisyah sendiri mengkritik hadis itu dengan merujuk ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, bahwa mana mungkin perbuatan orang lain dengan tangisannya kemudian berimplikasi berdampak kepada orang mati. Itu kritik Aisyah kepada Abu Hurairah. Ya, jadi itu yang menyampaikan Abu Hurairah, sahabat. Tetapi kemudian dikritik oleh Aisyah sendiri, ya, dengan menguji informasi itu dengan ayat. Ya, ayatnya wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu saya kira mungkin. Atau mungkin ada tanggapan atau ada tambahan-tambahan teman-teman lain, silakan. Mungkin ada Pak Ihsan, ada Pak Syukur, mungkin silakan teman-teman. Pak Miftah itu biasanya, Pak. Atau Pak Miftah bisa. Tafadhol Pak Miftah. Atau Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Kalau yang tadi yang Salma sudah tuntas, sudah jelas, kita bisa pindah ke pertanyaan lain. Silakan teman-teman yang punya masalah. Pertanyaan baru, Ustaz. Mujahidah, silakan Mujahidah. Ya, Ustaz. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Yang pertama, singkat kata mungkin bahwa untuk menghasilkan kualitas hadis yang baik itu perlu ada kesesuaian antara ketiga unsur pokok hadis, yaitu sanad, matan, dan rawinya. Kemudian saya pernah membaca bahwa terkait cabang ilmu hadis yang berkaitan dengan pokok pembahasannya itu terkait dalam hadis masalah hadis mukhtalif atau ada kontradiksi dalam memahami hadis. Nah,
yang ingin saya tanyakan terkait hadis ini, karena juga sudah dituliskan di dalam makalah, namun mungkin saya belum terlalu paham. Jadi pertanyaan saya seperti ini, bagaimana bagaimana kita menyikapi terhadap hadis mukhtalif, karena sudah kita ketahui bahwa ada kontradiksi dalam memahami hadis, namun hadis tersebut tetap bisa diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Oke, kontradiksinya tidak hanya pada pemahaman ya, tapi kontradiksi pada teks matanya. Jadi fokus kajian ilmu mukhtaliful hadis itu pada hadis-hadis yang tampak bertentangan. Jadi secara lahiriah terjadi pertentangan, tapi nanti pada akhirnya dengan ilmu mukhtalif bisa diselesaikan. Saya kira teman-teman yang syariah itu sering menemukan itu bagaimana cara untuk menyelesaikan hadis yang mukhtalif gitu ya. Misalnya Imam Asy-Syafi'i itu menawarkan ada al-jam'u, ada an-nasi wal mansu, ada at-tarjih gitu ya. Ada apa lagi satu itu. Ya. Jadi ada 4 metode yang ditawarkan oleh Asy-Syafi'i ya dalam menyelesaikan yang mukhtalif. Ya. Misalnya hadis tentang ziarah kubur, ziarah kubur. Ya, hadis pertama Nabi melarang ziarah kubur. Hadis kedua kemudian Nabi menyampaikan kuntu nahaitukum ziaratil kubur ya fa'azuruha. Ya dulu saya larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Itu 2 hadis yang tambah bertentangan. Nah, kalau kita menggunakan metode nasi mansu, maka hadis yang pertama tadi itu yang melarang itu sudah dihapus. Ya, apalagi Nabi sudah menyampaikan kalimat pertamanya kuntu nahaitukum ziyaratil kubur. Dulu saya larang gitu. Berarti dia mansu itu ya hadis yang pertama. Ya, tetapi kita juga bisa menggunakan metode al-jam'u, menggabungkan saja. Dua-duanya dipakai. Ya, jadi tanpa menghapus gitu. Ya, dalam pengertian bahwa mungkin dalam situasi tertentu, dalam konteks tertentu kita bisa melarang orang ziarah kubur. Ya, misalnya kasus Kobang misalnya, Syekh Yusuf itu. Ya, yang sering menziarahi Syekh Yusuf gitu. Itu mungkin dari sisi ziarahnya betul gitu. Ya, menziarahi ulama, menziarahi wali gitu. Tapi orang ziarah dengan pakaian pengantin, orang ziarah membawa anak bayi, itu saya kira bukan lagi niat ziarah. Pasti ada niat-niat lain yang ikut di situ. Ya. Dalam konteks itu saya kira kita bisa melarang. Ya. Tapi kalau kita ziarah misalnya ya untuk mengenang atau mengingat kematian tanpa ada niat-niat lain, itu niat utama kita untuk mengingat kematian, saya kira tidak ada masalah kita ziarah kubur. Ya. Bahkan Rasulullah itu ziarah kuburnya setiap malam. Ya, pasca tahajud, ya beliau keluar dari rumahnya, pergi ke makam Baqi, menziarahi sahabat-sahabatnya. Jadi saudari Mujahidah nanti dilihatlah bagaimana usul fikih ya memberikan pandangan-pandangan teoritik ya terhadap penyelesaian teks-teks yang kontradiktif itu. Ya, yang sepengetahuan saya nanti Afrianto bisa betulkan ini sehingga saya Imam Syafi'i itu tadi itu menawarkan tadi ada al-jam'u, ada at-tarjih, ada an-nasi wal mansu, ada atau wakuf ya, mendiamkan. Ada 4 itu. Kalau teman-teman kita Muhammadiyah misalnya lebih banyak dia at-tarjih. Ya, mencari dalil yang mana yang kuat dari 2 dalil yang bertentangan itu. Ya. Mungkin itu pandangan saya. Atau mungkin Pak Umar punya pandangan lain, silakan. Dari pertanyaan tadi Mujahidah. Saya rasa sepahaman, Pak. Sepemahaman, ya. Oke. Syukran. Atau mungkin Pak Syukur, Pak Afrian, Pak Ishak. Ustadz. Ya, silakan Mujahidah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, bisa dikoreksi jika
masih kurang. Ya. Dari yang saya tangkap tadi bahwa hadis seperti ini jatuh hukumnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tertentu, begitu Ustaz. Ya, kalau dalam kaidah usul fikih kan al-hukmu apa? Al-hukmu hukum itu sangat tergantung ilatnya. Iya. Ya, sangat tergantung ilatnya. Jadi makanya tokoh usul fikih yang sangat rasional, misalnya Imam At-Tufi misalnya, itu dia sampai boleh meninggalkan teks nas ketika bertentangan dengan kemaslahatan. Ya, itu pandangan Imam At-Tufi. Ya, jadi bagi saya pandangan saya sebagai orang hadis ini, dalam melihat hukum agama ini jangan terlalu kita keras gitu ya, karena ya ada aspek-aspek yang mesti kita pertimbangkan lah ya. Jadi ada hal-hal yang mesti kita lihat ya, sehingga penarikan kesimpulan hukumnya itu berbasis kemanusiaan ya. Misalnya begini, ada riwayat ya, Rasulullah itu didatangi oleh seorang wanita yang melaporkan dirinya dia sudah berzina. Jadi ini luar biasa ini. Jadi zaman Nabi itu sadar hukumnya tinggi. Ya, yang berbuat dosa, berbuat jahat itu datang melapor ke Nabi dan dia minta dirajam. Ya, minta dirajam. Tapi Nabi pada saat itu tidak merajam wanita ini, disuruh pulang wanita itu. Ya, kenapa Nabi tidak merajamnya? Karena perbuatan zinanya itu memberikan dampak pada dirinya, dia hamil. Ya, jadi dari zinanya dia hamil. Nabi tidak rajam. Karena kalau dia merajam itu artinya merajam dua jiwa. Ya, dia merajam jiwa ibu juga jiwa anak yang sedang dikandung. Dia pulanglah ibu itu sampai dia melahirkan, datang lagi ke Nabi untuk minta dirajam. Ya, Nabi bilang, kalau saya rajam sekarang, siapa yang menyusui anakmu? Itulah, menyusui anakmu. 2 tahun masa penyapinan itu. 2 tahun masa penyapinan, kemudian si wanita itu datang kembali, ya, baru Nabi kemudian merajam si wanita itu. Inilah penegakan hukum yang berbasis kemanusiaan. Jadi hukum ini kan untuk manusia. Ya, sama dengan kasus kita hari ini misalnya. Ya, larangan untuk kumpul-kumpul ya dimanapun, termasuk di masjid. Ya. Jadi ulama-ulama kita, fatwa ulama itu tidak melarang kita untuk ke masjid. Tapi yang dilarang adalah akibat kita ke masjid terjadi perkumpulan sosial yang banyak. Yang dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus itu. Nah, kita hari ini memahaminya, masyarakat memahaminya lebih pada pelarangan ke masjid. Sehingga kadang-kala karena sangat sempit memahaminya, sampai ulama itu kenapa sampai begitu ulamanya. Ya, fatwanya begitu. Jadi mungkin itu ya dalam mujahidah. Ya Ustaz. Yang lain silakan teman-teman. Atau bisa mempertajam yang tadi saya sampaikan atau dipertajam sama mujahidah tadi, silakan. Pak Afrianto, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Pak Ihsan. Ya, silakan Pak Ihsan. Bertanya. Ya, silakan Pak Ihsan. Ya, Sir. Ya, kalau saya perhatikan, kalau kita mencermati makalah yang tadi disampaikan, baik ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ini sepertinya sangat rigid dan tidak memungkinkan hipotesisnya Pak Laude tentang metode kasyaf dalam memverifikasi validitas hadis. Ya, artinya kurang lebih seperti itu. Ya. Ya. Lagi pengen lihat.
Aprianto. Ya, kalau kita menggunakan paradigma ilmu hadis, ya maka mukasyafa tidak akan pernah diterima. Ya, karena bagi ulama hadis, hadis itu punya unsur, ada sanad, ada matan, ya, ada rawi. Ya, mukasyafa yang diperoleh langsung dari Nabi itu tidak punya sanad, ya, tidak punya sanad. Ya, itulah sebabnya hadis-hadis yang ada di kitab Ihya itu bagi ulama hadis seringkali menilainya dengan la aslalahu, tidak ada sumbernya, tidak ada silsilah sanadnya. Gitu. Ya, bagi mereka informasi kenabian itu nanti benar-benar itu hadis jika dia memiliki silsilah yang menyampaikan ke Nabi. Nah, persoalannya jika perjumpaan langsung dengan Nabi, yang kemudian Nabi itu memberikan sesuatu kepada orang yang berjumpa dengannya, nah, kita mau sebut apa itu, informasi itu? Apa kita sebut hadiskah, atau kita cukup menyebut dia sebagai pengetahuan kenabian, atau pengetahuan irfani yang langsung diterima dari Nabi? Itu mungkin saja begitu mungkin Pak Ihsan. Ya, jadi saya sepakat memang jika dibawa dalam ranah ilmu hadis, maka sulitlah diterima, ya sulit diterima mukasyafa itu sebagai informasi mukasyafa sebagai bagian dari hadis. Itu sulit, ya sulit. Nah, cuma kita harus menyebutnya itu. Kita harus memberikan nama pada itu. Apakah dia sebagai pengetahuan irfani, pengetahuan yang langsung dari Nabi, dari Allah, atau apa namanya. Yang penting jangan dikategorikan sebagai hadis. Nah, yang kedua juga, bagi ulama hadis tidak boleh juga serta-merta menilai ucapan-ucapan ulama ya yang kita kenal kealimannya, ya kedalaman ilmunya, kemudian ya kita tuduh dia sebagai orang-orang yang membawa hadis-hadis palsu ya dengan mengatakan la asalahu itu. Ya, mungkin cukup kita mengatakan bahwa jangan-jangan informasi-informasi sumber-sumber yang Al-Ghazali sampaikan itu sebagai bagian dari pengetahuan irfani dari Al-Ghazali. Mungkin itu Pak Ihsan ya. Ya, silakan diberikan tanggapan, mungkin ada Pak Afrianto, silakan. Atau Pak Ihsan, silakan. Tapi Ya. Baru. Ya, silakan. Saya Pak Ketua pertama itu pengertian ontologi di epistemologi aksi sendiri. Saya Iya. Oke, jadi dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi itu adalah, kalau secara ontologi itu adalah pengertian umum dari suatu ilmu atau pengetahuan itu. Kemudian adapun tentang epistemologi itu dari sumber mana kita mendapat dari sumber-sumber apa saja pengetahuan itu berasal. Nah, kemudian dengan adapun aksiologi itu adalah pengaplikasian dari pengetahuan atau ilmu sendiri. Itu pengertian singkatnya, penjelasan singkatnya. Seperti itu, Pak. Makasih Pak Ketua. Iya. Silakan yang lain, teman-teman. Ainul Maksura, ada Aliul Qayyum, silakan.
Ya, Ainil maksudnya, silakan Ainil. Tidak Ustadz, sebenarnya tidak. cukup Ustadz. Pertanyaan kami sudah diwakili tadi. Oke. Yang lain Pak Frianto, Pak Miftah, Adi Atman. Silakan teman-teman. Jadi tadi Pak Syukur ya memperjelas saja ya tentang aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari ulumul hadis itu. Atau mungkin Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan, ada pendalaman mungkin. Sementara cukup Ustadz. Oh ya. Jadi saya tambah sedikit tapi. Ya silakan Pak Syukur. Ini pertanyaan. Jadi pelarangan karena apa ini pandemi corona ini Pak Ustaz. Ya. Apakah ada dasarnya semua itu pelarangan sholat di masjid, ya, tarawih? Ya. Maksud saya apakah dasarnya juga hadis atau cuma ijtihad ulama saja Ustaz Tabe? Ya, intinya ijtihad, ya intinya ijtihad ulama. Ya, tetapi ijtihad itu berbasis pada teks, ya, pada ayat, pada hadis. Hal utama yang mereka lihat adalah aspek kemaslahatan. Ya, aspek kemaslahatan. Prinsipnya agama ini kan semua petunjuk-petunjuk agama, petunjuk-petunjuk Allah itu semuanya dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Sehingga jika ada hal-hal yang mengancam jiwa manusia, ya, jika ada hal-hal yang mengancam jiwa manusia, termasuk penyebaran virus ini, ya, maka hal-hal yang secara qat'i pun dalam Quran dan hadis itu bisa ditinggalkan, ya, demi kemaslahatan. Ya. Makanya teori-teori usul fikih nanti ini Afrianto jagonya ini. Kemudian dimunculkan kan, ya, datul mafasid, ya, jadi menolak keburukan itu lebih utama dibanding meraih kebaikan gitu. Jadi memang kita ke masjid baik gitu, tapi orang ke masjid kemudian memberikan dampak buruk pada kita itu tidak baik pada akhirnya. Artinya berlawanan Pak Ustaz dengan apa itu? Yang mengatakan bahwa 3 kali meninggalkan sholat Jumat berarti ya, artinya kafir. kita ya artinya ya itu maksud saya Ustaz. Ya itu dalam keadaan normal. Jadi dalil itu kan tidak mutlak ada konteks-konteksnya lah yang mesti kita pertimbangkan. Ya. Sama dengan hal begini Pak Syukur, babi itu haram untuk dimakan. Gitu. Itu mutlak itu keharamannya. Tetapi jika Anda ke sebuah tempat, ya, ke sebuah wilayah, Anda sedang kesasar di sebuah tempat, kemudian di situ tidak ada makanan lain kecuali babi misalnya. Anda bisa hidup dengan babi itu, maka yang tadinya haram menjadi halal buat Anda. Meskipun catatannya hal-hal yang haram itu tidak boleh dikonsumsi dalam posisi kekenyangan gitu, hanya untuk menyambung hidup saja. Jadi jangan mentang-mentang Anda dalam keadaan darurat, kemudian karena babinya enak, makannya 2 paha. Gitu. Jadi saya kira poin pentingnya yang saya ingin tekankan ya dari apa yang teman-teman sampaikan ini gini. Berhati-hatilah Anda untuk menjustifikasi salah benarnya sebuah amalan seseorang. Ya, berhati-hatilah untuk memutuskan bahwa dia itu bid'ah, dia sesat. Ya, hati-hati. Ya, pelajari apa dasar dia beramal dengan amalan itu. Apa filosofi dia mengamalkan amalan itu. Ya, boleh jadi ada nilai-nilai yang ada pada amalan itu Anda belum tahu.
Anda hanya berpegang pada teks-teks yang kaku, yang baku itu. Ya, padahal di balik teks itu ada konteks-konteks yang kita bisa munculkan gitu. Ya, jadi Oh iya. tadi saya katakan ya bahwa misalnya ziarah kubur itu meskipun Nabi sudah bolehkan secara mutlak, tapi kita juga masih bisa menggunakan hadis yang melarang ziarah kubur. Bagi siapa? Bagi orang yang niatnya lain-lain ke sana. Ya, itu boleh. Ya. Oh iya Ustaz, ada saya ingin tanyakan juga ini Pak. Ya, silakan Pak. Berkaitan tentang berdaulah. Ya. Sering saya ada beberapa orang yang berdaulah di kampung. Nah kemudian di mana mereka itu ketika berdaulah mereka menghabiskan hartanya untuk berdakwah ke masyarakat setempat. Kemudian tapi pertanyaan saya itu bagaimana dengan istri dan anak-anaknya yang mereka tinggalkan? Berarti mereka dia tidak menafkahi, dia menghilangkan menghilangkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, seperti itu Ustaz. Bagaimana itu? Ya, kalau kasus itu ya memang kalau kita hanya lihat pada aspek lahiriah memang seperti itu keadaannya gitu. Tapi gerakan mereka itu gerakan imania. Ya, gerakan dakwah yang didasari oleh iman, oleh keyakinan. Ya, mereka sangat yakin bahwa ya meskipun mereka yang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, tapi meninggalkan istri, tapi ada Allah yang menjaga mereka. Ya, tetapi ketika mereka jauhlah itu, ya ketika dia misalnya memilih 3, 7, 40 hari jauhlah, biasanya si suami sudah menyiapkan kebutuhan keluarganya sebelum dia pergi. Ya, meskipun juga memang ada orang-orang tertentu yang hanya karena keimanannya saja ya kadangkala yang mengorbankan keluarganya gitu. Ini memang problem gitu ya. Makanya keimanan itu tidak mutlak atau tidak bahasanya bagaimana ya. Keimanan itu juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Ya. Jadi meskipun iman itu menjadi dasar utama keyakinan kita, tetapi iman itu mesti dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Jangan karena Anda beriman, ya Anda beriman kepada Allah, Anda kemudian mau pergi berjamaah di masjid, tidak pedulikan fatwa ulama itu tak boleh itu. Ya, fatwa ulama itu. Ya. Jadi orang-orang yang tetap ke masjid, ya, orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah di masjid, meskipun ulama telah menghimbau tidak, itu menjadi haram itu ibadahnya. Ya, menjadi haram ibadahnya karena kita kan punya keyakinan kan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum kan pemerintah ulama umara sudah menghimbau itu ya mesti kita taati itu ya jika kemudian misalnya ada pandangan-pandangan lain di luar pandangan MUI itu biasa ya karena teks-teks agama ini tidak melahirkan satu pemahaman gitu multi pemahaman. Tetapi yang kita ikuti adalah yang ijma. Ya, yang ijma. Yang disepakati oleh sebagian, oleh mayoritas ulama. Jadi meskipun ada ulama lain yang punya paham lain, tapi karena dia minoritas, dia cuma sendiri, maka yang kita ikuti adalah pandangan yang mayoritas, yang ijma itu. Ya. Jadi saya kira memang Pak Umar, ya memang kasusnya teman-teman jamaah tabligh itu bagi saya itu sangat imania, ya sangat imania. Dakwah yang sangat imania. Ya di luar nalar manusia. Ya, tetapi bagi saya jangan kemudian mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jangan imania kita itu mengorbankan nilai kemanusiaan kita. Ya, kemarin diskusi saya dengan teman-teman di ilmu Quran tafsir itu, ya dia ada teman bertanya, ada seseorang santri, seorang murid itu begitu mulianya memuliakan gurunya gitu. Dia cium-cium tangan gurunya gitu.
Tapi pada orang tuanya dia tidak seperti itu modelnya. Itu bagi saya kegagalan beragama. Kegagalan beragama. Ya, kegagalan beragama. Ya. Jadi kalau Anda memuliakan guru, maka niatkanlah dasarnya adalah Anda memuliakan guru karena Anda ingin memuliakan orang tua Anda. Guru adalah orang tua Anda, di mana Anda sedang mencari ilmu. Ya. Mestinya sejajar gitu, sama perlakuan Anda, sama penghormatan Anda ke guru, sama ke orang tua Anda. Ya, tapi kalau misalnya ke guru Anda luar biasa, Anda mencium-cium tangannya, daripada orang tuanya tidak, sekali lagi itu kegagalan dalam beragama. Memang kita hari ini banyak yang gagal dalam beragama. Gitu. Keberagaman kita hanya pada tataran simbolisme agama. Ya, semangat beragama yang tidak dibangun oleh ilmu agama. Ya. Berarti kalau semisal itu tadi Pak yang daulah itu kemudian hanya imannya saya yang ditingkatkan, tapi sisi kemanusiaannya yang dia hilangkan, berarti itu juga bisa termasuk kegagalan beragama. Ya, gagal beragama itu. Agama ini sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya. Bahkan saya ingin katakan bahwa agama ini diturunkan untuk manusia, untuk memanusiakan manusia. Ya, Al-Quran dan hadis itu Allah turunkan untuk menyelamatkan manusia untuk tidak jatuh pada kehinaan. Ya, ketika Anda beragama, tetapi menghinakan orang lain, menghinakan istri, menghinakan anak-anak, karena keimanan Anda untuk jauhlah, itu gagal beragama itu. Ya, gagal beragama. Kan ada hadisnya itu ya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik pada keluarganya. Ya, jadi idealnya, saya terus terang sangat kagum pada gerakan dakwah ini, ya sangat luar biasa, sangat berani gitu. Tapi ya gerakan dakwah yang mesti dibawa oleh ilmu. Kalau Anda ingin jauhlah, silakan jauhlah, tapi sediakanlah kebutuhan keluarga Anda supaya keluarga Anda itu tidak tidak terbengkalai di belakang Anda. Jangan Anda katakan saya titip sama Allah. Ya. Jangan Anda bilang biarlah Allah yang urus. Bukan Allah yang urus. Allah sudah titipkan ke Anda untuk mengurus mereka. Ya. Jadi Allah sudah titipkan mereka itu, titipkan istri Anda, anak-anak Anda itu ke Anda. Anda yang bertanggung jawab pada mereka itu tentu Anda urus. Ya. Jadi saya kira memang ini banyaklah problem kita beragama hari ini. Bagaimana Pak Prianto suaranya? Bagaimana Pak Anto? Ya, siapa tahu ada Pak Prianto ada tanggapan tentang tadi itu tentang berdaulah. Ya. Sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Dokter, Masya Allah. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Bertanya Pak Ustaz. Nah, tapi waktunya ini kurang 1 menit. Iya. Jadi nanti kita akan hilang lagi ini. Nanti ditunggu hilang dulu Ustaz. Ya hilang dulu, nanti setelah ini baru Afrianto berbicara. Mudah-mudahan bicaranya memancing kita semua untuk berpikir gitu. Aduh. Sudah bisa jadi pakar ini Pak Afrianto sebenarnya Pak. Ya sudah. Cuma belum muka syafa ini aduh. Muka syafa nanti mesti riyadhah. Iya. Ya, kalau mau muka syafa riyadhah dulu riyadhah. Ya, riyadhahnya ulama tasawuf ya tobat. Ada makam-makamnya kan itu.